Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dari kelas 1B NPM 216210234 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Data dan Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Aryan Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan efektif membaca. Hakikat dan fungsi KEM. Dengan membaca lambat, pemahaman seseorang terhadap isi bacaan akan semakin baik. Sebaliknya, dengan membaca cepat, pemahaman akan terhambat. Tentu saja, anggapan itu tidak benar. Kegiatan memahami bacaan pada hakikatnya sama dengan kegiatan memahami tuturan atau pembicaraan. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi ini menampilkan dua model contoh tuturan yang dilakukan secara kontras. Yang satu menunjukkan tuturan dengan kecepatan biasa atau wajar, sedangkan yang lainnya menunjukkan tuturan dengan kecepatan tinggi. Contoh tuturan yang pertama, minggu yang akan datang, saya bermaksud mengikuti ujian tahap kedua. Tuturan ini diucapkan berdasarkan satuan-satuan ide yang ditandai oleh pembatas-pembatas gatra dalam bentuk kelompok-kelompok kata dengan kecepatan sedang sampai tinggi. Contoh tuturan kedua, minggu yang akan datang, saya bermaksud mengikuti ujian tahap kedua. Tuturan kedua ini diucapkan kata demi kata dengan kecepatan lambat. Cara penuturan pertama dilakukan berdasarkan satuan-satuan kelompok kata yang berupa satuan unit ide, sehingga pemutarannya akan terdengar lebih cepat bila dibandingkan dengan cara penuturan yang kedua. Cara kedua dilakukan secara kata demi kata, sehingga terdengar lebih lambat. Setiap pengucapan sebuah kata diantarai oleh jeda pendek. Penuturan cara pertama lebih mudah dipahami, maksudnya ketimbang cara penutur kedua. Kedua ilustrasi ini akan membuktikan kekeliruan anggapan sebagaimana yang diutarakan di muka tadi. Pembaca efektif adalah pembaca yang fleksibel. Menurut Tampu Bolon, tahun 1987, pembaca yang demikian dapat mengatur kecepatan baca, menentukan metode, teknik, dan gaya membaca, sesuai dengan semua faktor yang berkaitan dengan bacaan. Hal-hal yang berkenan dengan kecepatan, metode, dan gaya membaca disebut strategi membaca. Sementara faktor tujuan, informasi fokus, dan jenis bacaan disebut kondisi baca. Dengan demikian, fleksibilitas membaca dapat diartikan sebagai kemampuan menyesuaikan strategi membaca dengan kondisi baca. Kemampuan motoris berkaitan dengan kemampuan gerak mata. Gerak mata melihat lambang-lambang yang selanjutnya akan melahirkan rata-rata kecepatan baca. Kemampuan kognisi akan melibatkan proses kognitif yang melibatkan daya ingat, daya pikir, dan daya nalar. Kesemua proses kognitif ini akan dimanfaatkan pada saat proses memetik dan memahami lambang-lambang tertulis secara tepat dan kritis. Pengertian KEM. KEM merupakan kepanjangan dari kecepatan efektif membaca, yakni perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata, atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Dalam proses membaca, terdapat dua komponen utama yang bekerja secara dominan, yakni yang pertama, kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis, dan yang kedua, kerja otak untuk memahami dan memaknai lambang-lambang grafis tadi menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap. Faktor-faktor pengaruh KEM. Bahan bacaan itu beragam. Keberagaman itu dapat dilihat dari berbagai segi seperti muatan isi, pembidangan ilmu, jenis tulisan, klasifikasi ragam bacaan, sistematika pengorganisasian tulisan, tingkat keterbacaan bahan, dan lain-lain. Di samping itu, kadar kepentingan seseorang melakukan kegiatan membaca itu pun akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan bacanya.
Membaca untuk keperluan hiburan tentu akan berlainan dengan membaca untuk kepentingan pemerolehan informasi. Membaca untuk kepentingan kritik dan esai tentu akan berbeda dengan membaca untuk sekedar memenuhi rasa ingin tahu. Sekali lagi, pembaca yang efektif dan efisien itu adalah pembaca yang fleksibel. Memiliki KEM yang tinggi di abad informasi akan menempatkan kita pada posisi kehidupan yang layak. Namun, tidak berarti kita akan menggunakan kecepatan baca yang sama untuk semua situasi dan kondisi baca yang berbeda. Yang paling penting bagi guru adalah bagaimana meningkatkan KEM siswanya serta memanfaatkan KEM itu secara fleksibel. Faktor-faktor apa saja yang merupakan pemengaruh KEM? Yap, tahun 1978 melaporkan hasil penelitiannya mengenai perbandingan faktor pemengaruh KEM adalah sebagai berikut. 65% merupakan kontribusi dari intensitas baca, 25% dari IQ, dan 10% sisanya dari faktor lain. Om Maggio pada tahun 1984 lebih menyoroti aspek pemahaman bacaan sebagai wujud dari pengukuran aspek kognisi. Menurutnya, pemahaman bacaan bergantung pada gabungan dari pengetahuan bahasa, gaya kognitif, dan pengalaman membaca. Jika disimpulkan, ketiga aspek itu ternyata berada pada diri pembacanya atau faktor pembacanya. Faktor tingkat keterbacaan wacana juga mempengaruhi kecepatan baca seseorang. Bahan bacaan yang tidak sesuai dengan peringkat pembacanya memiliki tingkat keterbacaan yang rendah. Bahkan, bahan bacaan demikian tidak akan bisa dicerna dengan mudah dalam waktu yang relatif cepat. Faktor minat dan motivasi seseorang dalam membaca juga turut berpengaruh terhadap kecepatan baca. Minat dan motivasi yang tinggi, baik terhadap isi maupun kegiatan bacanya akan berdampak positif terhadap KEM seseorang. Dorongan intrinsik akan mendorong peluncuran gerakan mata secepat-cepatnya untuk segera memenuhi hasrat ingin tahunya. KEM juga dipengaruhi oleh faktor kebiasaan membaca. Para ahli mengidentifikasi sejumlah kebiasaan buruk yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan membaca. Kebiasaan-kebiasaan dimaksud adalah yang pertama, membaca dengan vokalisasi atau menyaringkan bacaan. Yang kedua, membaca dengan gerakan bibir. Yang ketiga, membaca dengan gerakan kepala. Yang keempat, membaca dengan menunjuk baris bacaan dengan jari, pena, atau alat lainnya. Yang kelima, membaca dengan pengulangan-pengulangan kata, frase, kalimat. Yang keenam, pembaca dengan subvokalisasi atau melafalkan bacaan dalam hati atau pikiran. Yang ketujuh, membaca kata demi kata. Yang kedelapan, membaca secara insidental. Teknik-teknik membaca yang secara umum dikenal orang antara lain teknik baca pilih atau selecting, yaitu membaca bahan bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca. Teknik baca lompat atau skipping, yaitu membaca dengan loncatan-loncatan. Maksudnya bagian-bagian bacaan yang dianggap tidak relevan dengan keperluannya. Yang ketiga, teknik baca layap atau skimming atau dikenal juga dengan istilah membaca sekilas, yaitu membaca dengan cepat atau menjelajah untuk memperoleh gambaran umum isi buku atau bacaan lainnya secara menyeluruh. Yang keempat, teknik baca tahap atau scanning atau dikenal juga dengan istilah sepintas, yaitu suatu teknik pembacaan sekilas cepat tetapi teliti dengan maksud untuk memperoleh informasi khusus tertentu dari bacaan. Cara mengatur KEM. Seperti telah dijelaskan di muka, KEM itu merupakan perpaduan antara kecepatan membaca dan kemampuan memahami isi bacaan. Kecepatan rata-rata baca merupakan cermin dari tolak ukur kemampuan visual. Pemahaman isi bacaan merupakan cermin dari kemampuan kognisi,
yang kemampuan berpikir dan bernalar dalam mencerna masukan grafis yang diterimanya lewat indera mata. Penutupnya, untuk mengimbangi lajunya perkembangan zaman dan bisa hidup layak di masyarakat, kepemilikan camp yang memadai menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Bagi guru, pengetahuan tentang apa dan bagaimana camp akan menjadi input atau bahan balikan yang berharga guna menentukan keputusan instruksional yang berhasil guna dan tepat guna. Dengan pengetahuan tentang bagaimana cara mengukur kemampuan membaca yang sesungguhnya, para guru akan dapat mendiagnosis kesulitan-kesulitan membaca yang dihadapi anak didiknya. Kemampuan membaca berimplikasi terhadap minat baca. Demikian juga sebaliknya, minat baca berimplikasi terhadap kemampuan membaca. Dengan kata lain, antara kemampuan membaca dan minat baca terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat. Dua hal ini berkontribusi terhadap kebiasaan dan budaya baca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.